Saya mengobrol dengan seorang pacar online. Setiap hari mengirim pesan sayang cium sayang peluk. Namun tak kusangka objek cinta onlineku ternyata adalah kembang sekolah. Hari ini, saya menjadi guru privat untuk adiknya di rumah kembang sekolah. Pacar online mengirim pesan. Sayang, ibuku mencarikan guru privat untuk adikku. Guru privat ini juga temanku. Dia sangat menyebalkan. Apakah ini kebetulan? Aku melihat Bai Ningbing yang sedang bermain ponsel di depanku. Agak bingung. Anak laki-laki itu sangat menyebalkan. Aku sama sekali tidak menyukainya. Bai Ningbing masih menundukkan kepalanya. Kedua tangannya dengan fokus mengetik di ponsel. Aku ketakutan dan tidak berani membalas pesan. Tidak mungkin seberkebetulan ini. Meskipun pacar onlineku dipilih dari orang-orang di sekitar. Fang Yuan, bisakah kamu mengajari adikku dengan baik? Jangan terus-terusan melihat ponsel, Bai Ningbing. Melihatku bermain ponsel. Agak tidak puas dengan kelakuanku yang bermalas-malasan sambil tetap digaji. Baik-baik. Dengan enggan aku meletakkan ponselku. Dia menunduk dan terus mengirim pesan. Segera ponselku mulai bergetar hebat. Aku tidak membiarkanku bermain ponsel. Kamu juga jangan mengirim pesan. Aku mendongak dan tepat bertemu dengan tatapannya yang sedikit marah. Diam-diam mematikan suara ponsel. Untungnya dia tidak menyadari. Ada yang aneh. Aku masih tidak percaya. Tapi pacar onlineku selama ini adalah kembang sekolah yang diakui di sekolah. Bai Ningbing hanya mengenakan gaun tidur pendek dari Sutra S. Wajahnya berkeringat. Seluruh dirinya tampak tidak menyukaiku. Sosok dan penampilannya sangat menonjol. Dua kaki panjangnya yang putih dan ramping bersilangan di bawah meja. Sangat menarik perhatianku. Aroma parfum mahal menghapus sisa pengetahuan terakhir di otakku. Aku hampir lupa langkah-langkah mengerjakan soal. Guru, menurutmu apakah jawabanku untuk soal ini benar? Bai Yan bergegas membawa buku tugasnya kepadaku. Aku meliriknya. Memang benar langkah demi langkah sesuai dengan langkah yang aku ajarkan. Dia sangat pintar. Aku hanya perlu mengajarinya satu soal. Dia bisa memahami dan menerapkan konsepnya pada soal lain yang serupa. Aku dengan puas mengangguk pada semua soal sejenis. Mengangguk? Tak tahan untuk memuji. Dan juga sangat cepat. Hebat sekali. Apakah ada poin pengetahuan yang belum dipahami? Aku melihat jam, sudah lewat 1 jam. Wawancara seharusnya tidak memberikan gaji. Aku menghitung kerugiannya. Aku merasa hatiku berdarah. Bai Yan pintar, memang pintar. Mungkin karena dia rajin di sekolah. Jadi sekarang dia membutuhkan iblis tidak ada. Terima kasih guru. Guru menjelaskannya dengan sangat baik. Pintu terbuka. Ibu Bai Ningbing masuk. Dengan senyum anggun di wajahnya. Harus diakui ibunya juga sangat cantik. Kalau tidak mungkin ada Bai Ningbing yang begitu luar biasa. Bagaimana guru Fang Yuan mengajar? Apakah kamu sudah belajar? Ya. Saya sudah belajar. Guru Fang Yuan mengajar dengan sangat baik. Dan guru Fang Yuan berbicara dengan lembut. Sangat sabar saat mengajari saya. Dia juga sangat tampan. Jadi saya sarankan guru Fang Yuan untuk tinggal. Bai Yan mengangguk dengan berat. Tanpa henti memujiku. Meskipun aku tanpa ekspresi. Tapi hatiku sudah berbunga-bunga. Maka, aku tanpa sadar melirik ekspresi Bai Ningbing. Berbanding terbalik dengan Bai Yan. Ekspresi Bai Ningbing semakin buruk. iPhone 15 Pro Max di tangannya hampir hancur diremasnya. Baiklah. Aku belum pernah melihatmu begitu puas dengan guru manapun. Kalau begitu biarkan guru Fa mengajarimu. Bai Yan senang, hatinya 1 poin, sulit untuk sia-sia. Ibu Ningbing lembut. Dia melihat ponselnya. Guru Fang sudah selarut ini. Kalau tidak, hari ini kakak punya sesuatu untuk dipelajari. Bagaimana kalau kau belajar dengan kakakmu? Jika kalian berdua membuat sekolah tidak bagus. Dengan begitu, Bing mendengar ini.
Aku tanpa sadar dengan perasaan bersalah melihat ke arah Bai Ningbing. Namun, hasilnya malah bertatapan dengannya. Aku buru-buru melambaikan tangan. Tidak perlu datang. Aku masih harus pergi ke rumah sakit. Anda tidak perlu memanggilku Guru Fang, Bibi. Anda bisa memanggilku Fang Yuan saja. Bibi menunjukkan ekspresi menyesal. Kau benar-benar sangat pengertian. Di usia yang sama, Ningbing di keluargaku sering bertingkah manja. Aku menunduk melihat Bai Ningbing. Tanpa sengaja aku menyadari bahwa piamannya entah sejak kapan sudah tertarik ke bawah. Sebagian samar-samar bisa melihat belahan dada. Aku sedang asyik melihat sepasang tangan, namun, menghalanginya. Kerahnya ditarik ke atas. Aku tidak bisa melihat apapun. Setelah kulihat lagi, aku bertatapan lagi dengan Bai Ningbing. Wajahnya yang semula secerah mutiara, tercoreng dengan rona merah dan putih merah muda. Seluruh dirinya menjadi lebih menarik perhatian di bawah cahaya lampu pijar. Namun, aku tidak berani melihat lagi. Aku takut sebentar lagi saat berjalan ke tempat yang sepi, Bai Ningbing akan mencabik-cabikku menjadi berkeping-keping. Saat ini, Ibu Bing masih tidak tahu. Aku sudah tanpa sengaja menyinggung perasaannya. Kau ini? Rumah sakit kota cukup jauh dari sini. Biarkan Ningbing mengantarmu. Aku baru saja akan melambaikan tangan. Ningbing ditarik bangun oleh ibunya. Apakah kau tuli dan tidak bisa mendengarku bicara? Cepat antarkan dia. Guru Fang, apakah kau tidak tahu betapa sulitnya mencari guru yang memuaskan untuk adikmu? Bai Ningbing sangat tidak rela. Mengambil kunci di atas meja. Kuncinya adalah kunci mekanik. Dengan tambahan permukaan yang mahal. Malam yang indah untuk sebuah Ferrari. Kondisi keluarga Bai Ningbing terkenal bagus, villa termahal di pusat kota. Ferrari setiap hari naik turun salju. Kedua kondisi ini meluap. Hampir mengisolasi seluruh sekolah dari laki-laki yang tertarik padanya. Selamat tinggal pada ibunya Bai Ningbing. Saat pintu tertutup, rasa dingin langsung menyerbu bagian belakang kepalaku dan menjadi sesat. Beraninya kau menjadi manusia? Sebenarnya, aku awalnya berencana untuk meminta maaf padanya. Namun, ide ini dihancurkan olehnya. Dua kalimat ini menghancurkannya. Kenapa aku jadi sesat? Aku menggelengkan kepala tanpa penyesalan sedikit pun. Kau mencuri pandang ke kakiku saat ada kesempatan. Jangan kira aku tidak melihatnya. Aku sudah berganti pakaian di mobil. Bai Bingbing lebih pendek dariku dan marah. Aku selalu tampak kurang percaya diri saat berdebat dengannya. Tiba-tiba, aku benar-benar ingin menggodanya. Dia bergumam meminta maaf. Itu benar-benar jauh lebih baik. Bai Tongtong menyuruhku. Aku berdiri di sini dengan bingung. Aku kadang tidak bisa melihat pemandangan di belakang. Bai Ningbing. Wajahnya langsung berubah dari bingung menjadi malu. Aku langsung berubah menjadi marah. Fang Yuan. Kau orang mesum sialan. Aku tidak mengizinkanmu menjadi guru adik laki-lakiku. Aku ingin melompat dan memukulnya. Namun, terganggu oleh suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Teriakan ini langsung memanggil ibunya keluar. Ningbing, kenapa kamu belum pergi mengambil mobil? Guru Fang sedang terburu-buru. Rasa malu dan marah Bai Ningbing berubah menjadi tatapan tajam. Kau berdiri di sini dan menungguku pergi mengambil mobil. Melihat punggung Bai Ningbing, aku hampir berlutut untuk meminta maaf kepada ibunya. Melihat Bai Ningbing berjalan ke garasi bawah tanah, aku baru memiliki kesempatan untuk melihat pesan yang dia kirim. Pesan itu masih tertinggal beberapa menit yang lalu. Pesan terakhir masih dia kirim. Itu adalah stiker yang manja. Aku menggulir percakapan ke atas. Sayang, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Dia tidak mengajar adikku dengan baik. Aku memarahinya. Kenapa aku harus membicarakan hal semacam ini dengan orang lain? Sebelumnya, aku masih merasa dia bersedia marah padaku tentang apapun. Sesekali bermanja-manja juga bagus. Tapi aku tetap tidak mau mengaitkan pacar onlineku dengan Bai Ningbing yang berselisih denganku. Pesan ini muncul dari Bai Ningbing.
Sayang, kapan kita bisa bertemu? Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku juga tidak tahu mengapa Bai Ningbing baru-baru ini berkali-kali mengajakku bertemu. Untungnya aku mempertahankan prinsipku. Jika tidak, akibatnya tak terbayangkan. Tidak bisa. Aku jelek sekali. Lebih baik jangan bertemu. Sayang. Akhirnya kau membalas pesanku. Apa yang sedang kau lakukan tadi? Membiarkanku menunggu di sini, tidak fokus menyetir. Malah mengirim pesan. Aku sedikit tidak senang. Dengan ketus aku menjawab. Si bodoh itu berbicara panjang lebar. Sedikit marah. Pesan baru saja terkirim. Di sana langsung menampilkan sedang mengetik. Siapa bodoh yang berani bilang begitu pada sayangku? Melihat ini, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Memaki diri sendiri. Ini pertama kalinya ibuku memintaku mengantar teman sekelas itu. Aku tidak mau mengantar, sebentar lagi. Aku akan tidur di mobil. Dia orang yang sangat mesum. Aku merasa dia pasti punya niat buruk padaku. Aku sudah tahu Bai Ningbing tidak akan melepaskanku begitu saja. Kenapa kamu sangat tidak suka pada teman sekelasmu itu? Ini aku sedikit bertanya padahal sudah tahu jawabannya. Orang yang tidak buta pun bisa melihat Bai Ningbing tidak menyukaiku. Aku juga bisa menebak sebagian besar alasannya. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing membalas pesan. Karena dia membicarakan keburukanku di belakangku. Ternyata dia masih belum melupakan kejadian itu. Masker 17. Sekolah kami diliburkan untuk sementara waktu. Belajar. Semuanya mengandalkan guru yang membuka konferensi video. Saat itu pertama kalinya aku menggunakan suatu perangkat lunak. Hanya ingat ada mikrofon. Di bawahnya ada 4 kata, batalkan bisu. Di mikrofon ada garis merah. Ini sebenarnya membisukan atau menyalakan mikrofon? Aku sedikit tidak mengerti. Kebetulan seorang teman sekamar mengirimiku pesan suara. Fang Yuan. Lihat betapa cantiknya Bai Ningbing. Dia juga punya Ferrari. Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Tapi beberapa hari yang lalu ada seorang pria yang menyatakan cintanya padanya. Ditolak. Pria itu juga seorang anak orang kaya. Jadi aku tidak punya peluang sama sekali. Aku hampir saja memberitahunya. Bro, kenapa kamu merasa punya peluang? Tapi untuk menghiburnya, aku keceplosan. Lihat wajah Bai Ningbing, kamu harus memakai jaket katun jika melihatnya terlalu lama. Apa bagusnya dia? Kemana kamu melihat? Menyukainya? Hati-hati dengan kekerasan dalam rumah tangga. Guru yang sedang mengajar batuk 2 kali. Fang Yuan, jangan berbicara selama kelas, matikan mikrofonmu. Aku benar-benar bingung. Teman sekamar yang lain mengirim pesan lain. Fang Yuan. Kenapa kamu tidak mematikan mikrofon? Seluruh kelas mendengarnya. Teman sekamar sebelumnya, Fang Yuan, aku membencimu. Sejak saat itu, teman yang dipaksa menyatakan cinta dan Bai Ningbing itu menatapku dengan cara yang berbeda. Kemudian tidak lagi gila-gilaan di sekolah. Tapi masalah ini tersebar luas. Terkadang aku bahkan bertemu dengan pria yang sengaja datang ke kelas untuk melihatku. Kadang-kadang ada pengikut fanatik yang ingin memberiku pelajaran. Tapi semua itu kuselesaikan dengan uang. Sebenarnya siapa sih? Berani bilang Bai Ningbing tidak ingin hidup lagi. Bai Ningbing bisa membunuhnya dengan uang. Tapi omong-omong, orang ini juga cukup tampan. Salah lihat dia, lengan pendeknya bukan Bai, itu seharusnya palsu kan? Tapi Bai Ningbing tidak mencari masalah denganku. Tidak menunjukkan apapun. Sebelum ini, aku dan dia tidak pernah memiliki hubungan apapun. Hingga saat ini aku baru menyadari. Ternyata dia masih menyimpan dendam. Sepertinya jumlah di hatinya masih tak tergantikan. Mungkin dia juga tidak menyangka. Pacar online-nya ternyata musuhnya sendiri. Aku sambil membalas pesan Bai Ningbing. Sambil membuka aplikasi transportasi online untuk mencari mobil. Saat itu, Bai Houbing tiba-tiba didorong menjauh lagi. Bibi keluar. Dia menatapku dengan sedikit terkejut. Aduh. Yuan.
Kenapa kamu di sini? Di mana Ningbing? Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak melihat sosok Bai Ningbing. 2 kali membuatnya marah. Aku tidak berani lagi membiarkan Bai Ningbing mengantarku. Aku takut dia akan menolakku di jalan. Aku buru-buru berkata. Tidak apa-apa. Aku sudah memesan mobil. Batalkan, batalkan. Aku akan menyuruh Ningbing mengantarmu. Dia mengeluarkan ponselnya. Mendekatkannya ke telinganya dan tersenyum padaku. Lalu berjalan ke samping. Ningbing? Beraninya kamu tidak menghiraukan ibumu. Coba saja. 1 menit kemudian, Bibi memberi isyarat oke padaku. Tidak lama kemudian, sebuah Ferrari merah melaju melewati Bai Ningbing. Menatapku dengan dingin lalu masuk ke mobil. Siapa sangka Bibi malah mendahuluiku. Dia menarik telinga Bai Ningbing dengan 1 tangan. Kamu perlakukan Fang Yuan dengan baik. Adikmu akhirnya tidak marah. Guru, jangan membuat orang marah padaku. Bai Ningbing buru-buru menutup jendela mobil. Ibu, dengar, aku tahu jendela mobil tertutup. Aroma samar Bai Ningbing hampir membuatku tertidur di mobil. Saat ini aku sangat ingin menyombongkan diri pada temanku. Mobil yang tidak bisa dia naiki. Aku menggantikannya naik melewati toko barbeque. Aku menyuruh Bai Ningbing untuk berhenti. Dia menatapku dengan tatapan tanpa daya. Seolah berkata, kenapa kamu begitu banyak permintaan? Aku baru saja turun dari mobil. Ponsel berdering. Tidak perlu dipikirkan. Pasti pesan dari Bai Ningbing. Hehe. Sebagai hukuman, tuan muda ini tidak akan membalasmu kali ini. Sekarang aku ingat bagaimana aku bertemu Bai Ningbing. Itu karena bermain game. Saat itu adalah pertandingan promosi Glory. Aku membuka, terdekat. Hanya dia yang bintangnya, Star League. Untuk meningkatkan skor, aku mencoba mengundangnya. Tanpa diduga dia langsung masuk. Sekarang aku ingat, aku tidak pernah memberi kesempatan pada laki-laki manapun. Bai Ningbing benar-benar bisa jatuh cinta online pada Kuo. Jika temanku yang tergila-gila itu tahu, apakah dia akan sangat sedih? Aku sudah membeli sate kambing. Kembali ke mobil. Baru aku melihat pesan yang Bai Ningbing berikan padaku melalui gestur. Sayang, bisakah kita bertemu? Aku belum pernah melihat wajahmu. Jika penampilanku mirip dengan teman sekelasmu itu, apakah kamu masih akan menyukaiku? Sayang, sejak aku tahu bahwa Bai Ningbing punya pacar online, aku bahkan merasa menambahkan 2 kata terakhir terasa aneh. Aku mendengar nada pesan darinya. Dia hanya meliriknya dan tidak membalas. Lagi pula dia masih menyetir, suaranya dingin. Sulit membayangkan suara Bai Ningbing memanggilku, sayang, akan terdengar semanis apa. Manis sih manis. Menakutkan juga iya. Terima kasih. Aku ragu-ragu lama. Akhirnya aku memarkir mobil. Saat aku menunggunya, Ferrari melaju kencang dengan suara menderu. Sial, benar-benar tidak berperasaan. Aku butuh banyak usaha untuk menemukannya. Sial. Sebelumnya aku sudah bertanya padanya beberapa kali tentang kamar rumah sakit. Dia tidak mengizinkanku untuk datang menjenguknya. Dia tinggal di kamar VIP mewah. Di kamar itu hanya ada dia sendiri. Bu. Halo. Sudah pesan? Melihatku datang menjenguknya, ekspresinya berubah. Dia turun dari tempat tidur dan mencoba menghentikanku. Kenapa kamu datang? Cepat pergi. Cepat pergi. Aku dengan wajah tak berdaya menatapnya. Aku tahu Anda dirawat di rumah sakit hanya demi dokter itu, kan? Tidak apa-apa. Aku melihatnya baru saja turun. Ibuku menghela napas lega. Dan kembali ke penampilannya yang setengah mati setengah hidup. Baguslah, jangan sampai orang lain melihat aku punya anak sebesar ini. Tunggu sampai dia setuju denganku. Aku tersenyum tak berdaya. Apa kamu masih makan sate kambing itu? Makan sate kambing tinggallah. Kamu boleh pergi.
Aku duduk agak merendah di sampingnya. Bu, ayo kita pulang dan rawat penyakit. Aku tidak terlalu suka sendirian. Tinggal di villa. Rasanya agak kosong. Ibuku hanya sibuk makan sate. Sama sekali tidak memperdulikanku. Lagi pula, sekarang aku pulang ke rumah jadi sangat bosan. Hanya demi ini, aku bahkan secara khusus menjadi guru privat untuk orang lain. Siapa suruh kamu memakai pakaian sebanyak ini? Aku sudah membelikanmu banyak sekali pakaian merek terkenal. Tas-tas? Kamu tidak memakainya. Bagaimana aku bisa melahirkan anak sepertimu? Sikap ibuku sangat keras kepala. Tidak mau pulang. Tunggu sampai aku bisa mendekati dokter itu. Kesempatan pertama lebih baik daripada yang kedua. Ini adalah ponselku yang berkedip. Ada pesan WeChat. Dari ibunya Bai Ningbin, Fang Yuan. Mulai sekarang datang untuk mengajar Minbing pada siang dan malam hari setelah sekolah, ya. Bibi akan menaikkan gajimu. Kamu dan Minbing pulang sekolah bersama. Biarkan dia mengantar. Kau membujuknya selama 1 jam. Ibuku tidak tergerak oleh permohonanku. Akhirnya aku pergi mencari hotel. Dan menginap semalam. Menyalakan AC. Menutup diri dengan selimut. Aku mulai mengobrol dengan Bai Ningbin. Setiap kali aku mengobrol dengannya, aku selalu merasa tenang. Dunia maya dan dunia nyata sama sekali berbeda. Bai Ningbing mengedepankan sebuah perbedaan. Jika kamu mirip dengan temanku itu, maka aku benar-benar akan mempertimbangkan. Pesannya sudah beberapa menit. Yang dikirim sebelumnya adalah jawaban atas pertanyaanku di mobil. Bukankah kamu bilang bagaimanapun aku? Kamu tetap menyukaiku? Kecepatan mengirim pesan di sana jelas lebih lambat. Tidak bisa begitu. Pokoknya kamu tidak boleh seperti orang mesum itu. Kalau tidak aku akan mimpi buruk. Ini betapa jijiknya aku. Meskipun aku bilang dia tidak tampan. Tapi orang lain tidak merasa dia berisik. Kenapa harus terlalu serius? Sayang, kenapa kamu tidak mengajakku bermain game hari ini? Aku sampai merinding mendengarnya. Aku bahkan tidak berani membayangkan ekspresi dan nada bicaraku yang sebenarnya. Kenapa sayang jangan panggil begitu? Lalu muncul stiker kucing kecil yang sedih. Hei hei hei. Kak, apa yang sedang kamu lakukan? Di dunia nyata. Betapa dingin dan acuh tak acuhnya kamu. Jangan terlalu bebas. Aku bahkan langsung menjawab pertanyaan. Melewati keraguan kosong. Akhir-akhir ini aku mungkin cukup sibuk. Siang dan malam aku tidak bisa bermain game. Sebenarnya yang kupikirkan adalah, kalau saja tidak ada tambahan 1 jam. Baiklah. Baiklah. Setelah mengobrol. Waktu sudah hampir pukul 12, waktunya tidur. Selamat malam sayang. Selamat malam, 2 kata terakhir itu. Aku tetap tidak berani mengetiknya. Aku benar-benar takut Bai Ningbing akan membunuhku jika tahu yang sebenarnya. Sial. Porsche diparkir di luar rumah. Sayang sekali aku tidak punya SIM. Jadi setiap hari aku masih harus naik taksi ke sekolah. Baru saja turun dari mobil, aku melihat temanku di gerbang sekolah. Dia melambai padaku. Berlari dengan ekspresi tidak percaya. Aku menolak. Yuan Ge. Kapan kamu mulai datang pagi-pagi juga? Mungkinkah kamu belum bangun tidur hari ini dan tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang besar? Sebuah Ferrari merah yang familiar berhenti di gerbang sekolah seperti binatang buas yang mengaum. Benar saja. Bai Ningbing selalu sangat mencolok setiap kali dia pergi ke sekolah. Aku melihat sekeliling, menemukan bahwa situasinya sedikit aneh. Ada apa? Mengapa ada begitu banyak orang di gerbang sekolah hari ini? Teman ini menjelaskan kepadaku dengan ekspresi biasa saja. Apakah kamu tidak tahu? Hari ini adalah ulang tahun Bai Ningbing. Tang Chuan berkata dia akan menyatakan cintanya pada Bai Ningbing. Kami semua datang untuk menonton. Di tengah kerumunan, aku langsung melihat Bai Ningbing membawa kue yang sangat mewah. Orang-orang yang pergi bersamaku semua berbisik-bisik. Kamu datang cukup awal hari ini.
Datang untuk menonton pengakuan cinta. Tetapi teman itu tampak jijik. Pengakuan cinta apa? Semua orang datang untuk menertawakannya. Tidak mungkin ada orang yang benar-benar berpikir dia bisa berhasil menyatakan cintanya, kan? Nama Tang Chuan sangat terkenal di sekolah. Aku tidak tahu banyak tentang dia. Aku tahu dia punya sedikit perasaan. Tapi dia sangat mencolok. Mengenakan berbagai merek internasional. Kabarnya dia punya hubungan dengan kepala sekolah. Tapi bukankah orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa pakaian yang dia kenakan palsu? Menurutku dia cukup tampan. Bahkan dari kejauhan. Aku bisa melihatnya. Dia menonjol di antara anak laki-laki di sekitarnya. Tinggi dan ramping. Fitur wajahnya juga bisa dibilang halus. Dia terlihat cukup sopan. Dia memang terlihat seperti orang kaya. Teman itu menepuk pundakku. Dengan ekspresi bahwa aku masih sangat muda. Ada banyak pria tampan yang menyatakan cinta pada Bai Ningbing. Pernahkah kamu melihat dia menyetujui salah satu dari mereka? Selain itu, karakter Tang Chuan buruk. Sudah terkenal. Bagaimana mungkin Bai Ningbing setuju? Aku tidak tahu apa yang dilakukan Bai Ningbing di dalam mobil. Dia tidak keluar untuk waktu yang lama. Mungkinkah Tang Chuan benar-benar bisa berhasil menyatakan cintanya? Rasa ingin tahu saya juga terpancing. Kenapa kepribadiannya buruk? Mencegah teman sekelas di toilet dan memukuli mereka. Kamu belum pernah melihatnya? Dia pikir dia hebat karena keluarganya punya sedikit uang. Dia secara khusus menggerta mereka yang kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Saya tidak tahu apakah dia psikopat. Benar saja, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dia mengaku pada Bai Ningbing. Dan secara khusus mengirim pesan di grup. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa berhasil? Saya khusus datang untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponsel di saku saya bergetar. Layar putih menunjukkan bahwa itu adalah majikan, Ibu Bai Ningbing. Bibi Wei, ada apa? Apakah Ningbing mencarimu di sekolah? Dia juga melihat Ferrari di kejauhan. Dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Oke. Tunggu sebentar. Tidak lama kemudian. Bai Ningbing keluar dari mobil. Saat pintu kupu-kupu terbuka. Dia merasa seperti putri salju yang keluar dari dongeng. Tang Chuan berjalan maju dengan percaya diri sambil membawa kue. Teman itu menarik lengan saya. Dengan ekspresi bersemangat. Selamat ulang tahun Bai Ningbing. Keluarga kita sudah saling kenal sejak lama. Saya pikir sudah waktunya untuk mengatakan beberapa hal. Dia menyerahkan kue itu kepada Bai Ningbing dengan kedua tangannya. Bahkan ada rona merah di wajahnya. Bai Ningbing berhenti. Melihat kue di tangannya tanpa ekspresi. Tidak berniat menerimanya. Terima kasih, lebih baik jangan mengatakannya. Bai Ningbing melanjutkan langkahnya. Hanya menyisakan Tang Chuan berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Kerumunan di sekitarnya menunjukkan ekspresi mengejek atau simpati. Teman saya sangat senang. Hampir tertawa terbahak-bahak sambil menarik tangan saya. Saya tahu dia pasti tidak akan berhasil. Saya pasti masih punya kesempatan. Kemudian saya menyadari. Tidak benar. Mengapa wanita ini mengikuti saya? Benar saja, tatapan dingin Bai Ningbing yang ingin membunuh. Menatap lurus ke arahku. Teman saya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa dengan Fang Yuan Bai Ningbing? Bibi menyuruhku menunggu. Mungkinkah aku menunggu putrinya datang kepadaku? Temanku malah dengan gugup menarik lenganku. Aku bersemangat, jangan pegang lenganku. Aku bersemangat untuk meraihnya. Aku gugup dan meraih lenganku. Lenganku akan tertangkap olehmu. Menunggu Bai Ningbing berjalan ke arahku. Baru kemudian aku menyadari bahwa telinganya merah. Tiba-tiba aku teringat mata ibunya tadi malam. Mungkinkah? Apakah dia dimarahi telinganya lagi pagi ini? Dia menatapku dengan tatapan yang sama seperti saat dia menatap Tang Chuan barusan. Aku dengan tulus mengundangmu untuk pulang bersamaku makan siang, oke? Aku tertegun. Lalu mengangguk. Melihatku mengangguk. Wajah Bai Ningbing sedikit tidak wajar saat dia kembali ke mobil.
Aku langsung berubah dari seorang pengamat menjadi ekspresi lelucon. Temanku mengeluarkan raungan. Langsung melaju ke kampus. Temanku tampak terkejut dan menatapku dengan kagum. Apa? Cepat pulang. Kau mendapatkannya. Teman? Sangat sedih. Aku memperlakukanmu sebagai saudara. Kau benar-benar merebut istriku. Aku dengan cepat memotong omong kosongnya. Apa? Aku menjadi guru privat untuk adiknya. Maafkan aku, saudara. Jangan terlalu bergosip. Tanpa diduga, ekspresi temanku tidak berubah sama sekali. Masih terlihat seperti orang idiot. Betapa bahagianya dirimu. Aku berharap kalian berdua bahagia, teman-teman idiot. Belum selesai meluap. Telepon dari ibu bayi Bingbing berdering lagi. Kali ini Bingbing mencarimu, kan? Jika aku tidak salah dengar. Nada bicara Bibi bahkan dipenuhi dengan kebanggaan. Mencari? Baru saja selesai mencari. Bagus. Aku benar-benar tidak salah menebak. Ai Bingbing anak yang baik. Hanya saja dia terlalu dingin pada orang lain. Fang Yuan. Kau sangat tertutup. Pasti tidak berani secara proaktif duduk di mobilnya. Jadi aku memintanya untuk mengundangmu secara pribadi. Kali ini kamu bisa tenang. Tidak heran Bai Ningbing. Kata-kata tadi bernada sinis, Bibi. Sekarang aku jadi semakin khawatir, oke? Tapi aku tetap mengatakan. Terima kasih, Bibi. Menutup telepon. Mereka dengan hati-hati menyentuh lenganku. Yuan Ge. Sepertinya kamu menjadi fokus seluruh perhatian. Benar saja. Target sebagian besar orang di tempat kejadian tampaknya beralih dari Tang Chuan kepadaku. Terutama Tang Chuan menatapku dengan tatapan seperti musuh yang membunuh ayahnya. Bagaimanapun, di mata orang luar. Sepertinya pengakuan romantis. Dicegat olehku. Tiba-tiba aku merasakan rasa malu menjadi orang ketiga. Ayo, pergi, pergi. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku menarik lengan temanku dan berlari ke kelas. Menjauhi kerumunan. Jiwa gosipnya mulai berkobar lagi. Kamu mengatakan itu saat kelas online sebelumnya. Bai Bingbing sekarang menjadi guru privat di rumahnya. Apakah dia tidak menjatuhkanmu? Ekspresiku hampir menangis. Sudahlah, jangan dibahas. Aku hanya menjadi guru privat selama beberapa jam. Aku hampir dibuat gila olehnya. Mana yang tidak kena? Tendang yang itu, ya kan? Jika bukan karena kamu membicarakan hal buruk tentang Bai Bingbing. Peluangmu untuk sukses menyatakan cinta pada Bai Ningbing lebih tinggi daripada Tang Chuan. Mendengar kata-katanya, aku dengan cepat melambaikan tangan. Tidak berani mengatakan itu. Aku tidak berani menilai diriku sendiri. Siapa tahu ekspresi temanku tiba-tiba menjadi serius. Kenapa tidak berani menilai dirimu sendiri? Apakah kamu sendiri tampan atau tidak? Apakah kamu tidak tahu? Terutama kamu juga cukup kaya. Cukup cocok dengan keluarga Bai Ningbing. Lebih kaya dari Tang Chuan dan lebih rendah hati darinya. Kenapa kamu tidak berani menilai dirimu sendiri? Teman ini adalah satu-satunya yang tahu bahwa keluargaku lumayan kaya. Karena saat ulang tahun itu, aku hanya mengundangnya sendiri. Mendengarkan komentar temanku tentangku. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat catatan obrolan dengan Bai Ningbing tadi malam. Mataku tertuju pada sebutannya kepadaku. Suami. Hatiku merasakan kehilangan yang tak terlukiskan. Jika dia tahu siapa aku. Apakah dia masih bisa mengucapkan dua kata itu? Atau seperti melihat Tang Chuan. Hanya melirik dengan dingin. Tanpa ekspresi apapun. Saat aku tertegun melihat antarmuka obrolan. Pesan Bai Ningbing dikirim lagi. Suami. Ibuku mencubit telingaku lagi pagi ini hingga memerah. Diikuti oleh stiker kucing menangis. Tidak apa-apa. Kenapa? Ternyata aku benar menebak. Benar? Aku merasa aku punya bakat meramal di masa depan. Hanya karena guru privat adikku itu. Dia memukulku. Kenapa lagi-lagi karena aku? Siapa sangka arah pembicaraan Bai Ningbing berubah.
dan mulai mengeluh tentangku lagi. Ngomong-ngomong, apakah Bai Ningbing ini benar-benar belum pernah pacaran? Setiap hari dia membicarakan pria lain di depan pacar daringnya, untungnya pria yang dibicarakan itu adalah aku. Kau tahu betapa bodohnya pria itu? Aku merasa seperti disambar petir. Kenapa? Seberapa bodoh dia? Aku sudah memutar mata 100 kali dalam hati. Aku ingin mendengar seberapa bodohnya aku. Ibuku menyuruhku memanggil pria yang mengantarkan kue di depan rumahku. Aku tidak enak keluar dari mobil. Si bodoh itu entah melihat apa. Dia bahkan mengadu pada ibuku. Tidak ada pilihan. Aku hanya bisa keluar dari mobil untuk menemuinya. Tadi memasang wajah dingin. Sekarang malah mengeluh di sini. Nona Bai. Wajahmu cepat sekali berubah. Lagi pula, siapa yang mengadu pada ibumu? Jelas ibumu yang meneleponku. Tiba-tiba aku terpikirkan cara bagus untuk menjahilinya. Oh, jadi ada orang yang mengantarmu kue. Begitu larisnya dirimu. Benar saja, dilihat dari sudut pandang orang yang belum pernah pacaran seperti Bai Ningbing. Tidak ada balasan dari seberang selama setengah hari. Benar. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Suami, apakah kau tidak punya hadiah untukku? Aku berpikir sejenak. Memberi hadiah berarti kita akan bertemu? Aku buru-buru mengirim 200 yuan. Sudah puas? Coba tersenyum. Siapa sangka Bai Ningbing sama sekali tidak menerima. Malah mengirim balik padaku. Suami, belikan aku kue dengan uang ini. Kirim ke sana, oke? Sudut bibirku menyunggingkan senyum jahat. Dengan kecepatan kilat, aku langsung menerima uang itu dan mematikannya. Biar kamu rasakan. Apa itu kehilangan segalanya? Entah kenapa, Tang Chuan dan Bai Ningbing hampir bersamaan tiba di kelas. Wajah keduanya tidak terlalu bagus. Terlihat tidak bersemangat. Kalau dipikir-pikir, kedua orang ini menjadi lesu karena ulahku. Suasana hatiku langsung membaik. Bai Ningbing tidak terlalu dendam padaku. Lagi pula dia tidak tahu kalau aku yang melakukannya. Tang Chuan berbeda. Tatapannya seperti ingin memakanku. Kelas kita 2 jam berturut-turut. Total hampir 2 jam. Setiap kali aku mendongak, aku bisa melihat Qian Pai. Tang Chuan menoleh, menatapku dengan mata penuh dan dendam. Hei, lihat adikmu, seperti wanita yang ditinggalkan. Rasanya ingin mencungkil bola matamu, ditatapnya sepanjang pelajaran. Mentalku hampir hancur. Akhirnya bisa bertahan sampai bel istirahat. Awalnya aku pikir dia akan mencari alasan untuk menggangguku. Tidak disangka, 2 menit setelah bel istirahat. Dia masih duduk di tempatnya. Tidak bergerak, canggung. Aku yang berpikiran picik menuduh orang baik. Akibatnya, Bai Ningbing di samping baru saja keluar dari kelas. Tang Chuan langsung menghampiriku. Hehehe. Ternyata malu. Fang Yuan, aku memperingatkanmu. Kamu harus mengerti apa yang pantas kamu dapatkan. Dan apa yang tidak pantas kamu dapatkan. Apa yang tidak pantas aku dapatkan? Tolong beritahu aku, wajah Tang Chuan tidak enak dilihat. Mungkin jarang bertemu orang yang berani melawannya secara langsung. Saat itu, anak buahnya melihat marah. Semuanya mengepung. Aku menatapnya dengan tatapan jijik. Kenapa? Apakah hebat jika ada lebih banyak orang? Masih memainkan trik anak SMP itu. Teman juga berdiri di sampingku. Tapi tidak ada gunanya. Tang Chuan ini gila. Seandainya dia bergerak, kami berdua pasti tidak bisa mengalahkannya. Dadanya naik turun dengan hebat. Mungkin dia sangat marah padaku. Tidak tahu apa yang tidak pantas untuk diri sendiri. Benar kan? Volume suaranya tiba-tiba meningkat banyak. Karena rumahmu miskin. Jangan berpikir untuk mendekati Bai Ningbing. Pan Gaozi atau semacamnya. Kamu tidak pantas.
Aku menatapnya sambil tersenyum. Tidak sebaliknya. Seseorang yang membeli barang palsu untuk jaket Dior berpikir dia kaya. Tentu saja mengejekku. Tidak punya uang tidak masalah. Lagi pula dia juga tidak pantas. Tetapi bertengkar di kelas? Aku belum pernah melakukan hal memalukan seperti ini. Ayo segera akhiri. Tang Chuan sangat marah. Melakukan sesuatu berarti berkelahi denganku. Aku juga tidak mau kalah. Siapapun yang mengatakan sesuatu tentang ayahku harus diberi pelajaran. Tiba-tiba aku merasakan pergelangan tanganku tertutup oleh sensasi hangat. Bai Ningbing. Orang yang mengerutkan kening juga akan berkelahi. Bisakah kamu menyuruh adikku untuk bersikap baik? Aku langsung menepis tangannya. Ada apa? Apakah aku berkelahi ada hubungannya dengan mengajari adikmu? Dia menatapku. Dengan ekspresi seperti berkata, aku akan memukulmu. Ketika Tang Chuan melihat Bai Ningbing datang, keinginannya untuk bertarung denganku tidak lagi kuat. Dia paling pandai berpura-pura menjadi siswa baik di depan Bai Ningbing. Begitu Bai Ningbing datang, dia seperti tikus got. Merangkak kembali ke tempat duduknya. Saat bel sekolah berbunyi untuk istirahat makan siang. Perutku sudah mulai keroncongan. Aku menoleh untuk melihat posisi Bai Ningbing, tetapi sudah tidak ada siapa-siapa. Apa? Bukankah kita bilang akan pergi bersama? Aku dengan sedikit kecewa mengemasi barang-barangku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan yang agak tidak ramah. Itu Tang Chuan lagi. Orang ini benar-benar hantu. Temanku juga menyadari. Situasinya tidak terlalu baik. Tang Chuan dan beberapa anteknya tidak ada. Situasi kami berdua tidak terlalu baik. Baiklah. Sebenarnya hanya situasiku yang tidak terlalu baik. Lagi pula, temanku itu tinggal di asrama. Hanya aku yang keluar gerbang sekolah. Fang Yuan, kamu akan mati di kelas. Aku menoleh dan bertemu dengan Bai Ningbing. Dengan tatapan tidak sabar. Untungnya, kedatangan Bai Ningbing menyelamatkanku. Membuatku lolos dari bahaya. Fang Yuan, akhirnya datang. Masuklah cepat, makanannya akan dingin. Entah kenapa. Aku selalu merasa sebagai guru les. Aku agak terlalu antusias. Ayan juga sangat senang melihatku datang. Mungkin selain Bai Ningbing. Seluruh keluarga mereka cukup menyambutku di meja makan. Ibu Bai Ningbing tiba-tiba berbicara. Fang Yuan. Kami berencana memberimu gaji 2 kali lipat. Asalkan kamu datang mengajar Bai Yan siang dan malam. Tidak perlu? Bibi, kenapa gaji ini tiba-tiba naik tanpa alasan? Sepertinya melihat kebingunganku. Bibi menjelaskan. Kamu juga jangan malu menerima gaji. Lagi pula, Bai Yan sangat pemilih. Banyak guru yang gagal. Akhirnya menemukan kamu yang cocok, itu alasan kedua. Tadi malam, bukankah kamu bilang ibumu sakit? Aku juga tahu kamu mungkin butuh uang. Aku terharu hingga menangis dengan penjelasan Bibi ini. Mungkin poin kedua yang paling utama. Bibi mungkin berpikir ibuku dirawat di rumah sakit. Kondisiku agak sulit. Dan disalahpahami lagi. Menolak kebaikan orang lain. Selalu lebih sulit daripada menerima kebaikan orang lain. Jika gajinya dinaikkan, biarkan saja. Aku tidak akan menolak. Sore ini tidak ada kelas. Aku kira aku harus tinggal di sini sebentar. Kak Bai Yan, apakah kamu bisa bermain game? Lucu. Apakah aku bisa bermain game? Kau meremehkan siapa? Pernah lihat Glory Master? Mata Bai Yan hampir tidak memancarkan cahaya. Bisakah kamu membantuku bermain beberapa putaran? Aku harus berada di pertandingan promosiku sepanjang sore. Tidak masalah memainkan satu pertandingan lagi, aku akan naik ke akun. Aku sama sekali tidak perlu bersusah payah. Kak gua sangat hebat. Belajarnya juga bagus. Bermain gamenya juga bagus. Dan juga tampan. Kenapa kamu tidak menjadi kakak iparku saja?
Aku sangat tersanjung hingga berbunga-bunga, lalu nada dering ponsel menginterupsi perkataanku. Panggilan masuk dari ibu. Ibuku benar-benar berinisiatif meneleponku. Halo. Fang Yuan. Aku lupa membawa file di rumah. Apa kamu ada waktu sekarang? Bisakah kamu membantuku mengantarkannya? Benar saja, tidak ada hal baik. Hatiku menunggu sebentar. Baru saja gajiku naik. Aku sudah mulai bermalas-malasan. Bibi? Maaf. Kondisi ibuku memburuk lagi. Aku harus cepat pergi melihatnya. Apakah perlu Bai Ningbing mengantarmu? Tidak usah. Bibi? Aku berbalik dan keluar. Bai yang menatap Bai Ningbing yang terbebaskan dengan senyum lebar. Yuan Ge. Bermain game lebih baik darimu. Bai Ningbing meliriknya. Coba lihat statistiknya. Bai Yan meletakkan ponselnya di depan kakaknya. Pembunuhan 13 kali di Glory Rank tanpa mati sekalipun. Namun, yang menarik perhatian Bai Ningbing bukanlah statistikku. Melainkan nama karakterku, aku adalah bunga sekolah di sekolah tinggi. Bai Bing melirik nama karakternya di game, aku adalah bunga sekolah di sekolah tinggi. Ini adalah nama yang dia dan suaminya pikirkan lama. Tangan Bai Ningbing mengepal erat hingga berbunyi. Akhirnya aku menemukanmu. Setelah aku akhirnya berjalan ke pintu rumah sakit. Menunggu dari jauh. Aku melihat seseorang yang akrab, sungguh musuh bebuyutan. Tapi anjing peliharaannya tidak ada di dekatnya. Tentu saja aku tidak khawatir. Tetapi aku masih tidak ingin menggubrisnya. Jadi aku berpura-pura tidak melihatnya. Tetapi ketika aku berjalan di sampingnya, suara pedasnya tentu saja tidak mengecewakanku. Dia berkata lagi, "Ibumu sakit lagi ya?" Benar-benar mata Tuhan terbuka. Berapa kilo kotoran yang ada di mulutmu? Bagaimanapun, ini di luar. Aku tidak ingin kehilangan muka. Kenapa? Ayahmu tidak sakit ya? Lalu kenapa kamu datang ke rumah sakit? Tanpa diduga, dia berkata dengan angkuh. Ayahku tidak sakit. Dia datang ke rumah sakit untuk berbisnis. Ah, berbisnis lagi? Berbisnis sampai ke rumah sakit? Sungguh aneh. Aku tidak ingin terus berbicara omong kosong dengannya. Datang ke ruang perawatan. Ibuku sedang berbicara dengan seorang pria berpakaian rapi. Aku mengetuk pintu. Bu, barang-barang sudah kubawa. Sepertinya mereka sudah hampir selesai berbicara. Baiklah. Karena Tuan Tang sudah menyetujui persyaratan. Mari kita tanda tangani. Sungguh? Pria itu sopan. Dengan bersih dan rapi menandatangani namanya. Bu. Aku beritahu ibu. Hari ini aku hampir berkelahi dengan seseorang di sekolah. Tidak kusangka tangan ibuku yang sedang menandatangani berhenti. Malah mulai memarahiku. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu berkelahi dengan orang lain? Itu sangat berbahaya. Dia bilang tidak masalah keluarga kita miskin. Terutama dia bilang ayahku ada sedikit ini itu. Aku perhatikan tubuh ibuku gemetar. Aduh, selesai sudah. Mulutku keceplosan. Salah bicara. Seharusnya aku tidak membicarakan hal ini di depan ibuku. Siapa? Nada bicara ibuku tenang. Tapi aku tahu dia marah. Pria itu di samping menghibur, anak-anak zaman sekarang. Tidak mengerti apa-apa. Harus kita perhatikan, kita tanda tangani dulu. Ayah. Kenapa ayah belum selesai juga? Pandangan ketiga orang itu tertuju pada orang di pintu. Tang Chuan, Tuan Tang berbisnis. Wah. Pria ini adalah ayah Tang Chuan. Tatapan Tang Chuan padaku mengandung perbedaan yang besar. Aku melihat ibuku menunjuk ke arah pintu. Bu, itu dia. Sungguh tidak kusangka suatu hari aku juga bisa menjadi orang yang mengadu. Benar saja, orang akan hidup menjadi apa yang mereka benci. Tapi perasaan ini benar-benar menyenangkan. Wajah pria itu langsung menjadi sangat jelek. Untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Ibuku juga tidak bisa berkata banyak. Hanya meletakkan pena di samping. Tuan Tang, saya merasa kontrak ini masih harus saya lihat lagi.
Agak kurang sesuai. Lain kali saja. Sudut mulut pria itu berkedut tidak wajar. Memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Jangan seperti ini. Tuan Liu. Semuanya sudah saya siapkan di sana. Ibuku tidak berbicara. Tang Chuan, kemari kau. Pria itu gemetar karena marah. Tang Chuan tidak punya pilihan. Dia menatap mereka dengan sedikit ketakutan. Berjalan masuk dengan gemetar. Suara tamparan yang keras sangat jelas. Dalam waktu kurang dari 5 detik, bekas tamparan muncul di wajahnya. Kenapa kau begitu tidak pengertian? Sudah kubilang berapa kali. Jangan menggertak teman sekelas. Air mata Tang Chuan jatuh tak henti-hentinya. Tapi dia tidak berani bersuara. Ibuku hanya menatap dengan dingin. Tidak bersuara untuk menghentikan. Apalagi aku. Aku bahkan sedikit senang melihatnya menderita. Rasanya seperti menjadi orang jahat. Pria itu berbalik. Menatap ibuku. Sudah cukup? Tuan Liu. Anakku yang salah. Aku akan mendidik mereka dengan baik. Anak-anak menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Biarkan mereka menyelesaikannya di sekolah saja. Pria itu sepertinya melihat harapan. Tentu. Bisakah aku menyuruh anakku meminta maaf kepada Fang Yuan di sekolah besok? Pria itu menatapku. Aku sangat sabar. Tentu saja tidak berani memaksa. Aku mengangguk. Baiklah kalau begitu. Tuan Tang, besok kita tanda tangani kontrak lagi. Tidak masalah kan? Tidak masalah, tidak akan berpengaruh. Pria itu pergi dengan sedikit malu. Terakhir, dia tidak lupa menyeret putranya pergi. Melihat mereka pergi, aku langsung memeluk ibuku. Kau hebat sekali. Kau memang ibuku, tenang saja. Bagaimanapun juga, ibu tidak akan membiarkanmu diintimidasi di depan pintu. Salah satu orang adalah dokter pria yang disukai ibuku. Melihat kami berdua berpelukan, dia sedikit terkejut. Siapa ini? Ibumu mendorong putramu tanpa ampun. Aku bukan, ini keponakanku. Dalam perjalanan pulang dengan taksi, aku melihat lagi pesan yang dikirimkan Bai Ningbing kepadaku. Sejak aku mengaktifkan mode senyap, Bai Ningbing terus mengirim pesan tanpa henti. Pesan terakhir berasal dari 5 menit yang lalu. Suami, jika aku menemukanmu dengan kemampuanku sendiri, bisakah kita berciuman dan berpelukan? Cium? Peluk aku? Tepat di depanmu? Kamu bahkan tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kemampuan itu. Kamu bisa melakukan sesukamu. Selama kamu baik. Tunggu saja. Tiba di rumah Bai Ningbing, Bibi langsung bertanya. Bagaimana? Bagaimana keadaan ibumu? Aku benar-benar ingin mengatakan. Aku tidak memarahinya. Bagaimana bisa ada makian dalam situasi seperti ini? Keadaannya masih stabil. Ada sedikit masalah dengan mentalnya. Masalah mental? Bukankah itu harus diobati dengan baik? Bai Ningbing sedang duduk di sofa menyilangkan kaki. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Datang ke kamarku." Apa maksudnya? Bai Ningbing sama sekali tidak peduli dengan tatapan bingungku. Langsung berjalan ke lantai 2. Sial? Haruskah aku mengikutinya? Kakak, kamu sudah kembali. Aku punya soal. Tidak bisa. Kamu datang dan ajari aku. Bai yang berdiri di depan pintu kamar menyapaku. Aku melirik ke lantai 2. Meskipun sedikit khawatir, tapi tetap menghampiri Bai Yan. Bagaimanapun, mengajar adalah pekerjaan utamaku. Lagi pula, dari lubuk hati, aku merasa bahwa Bai Ningbing mencariku. Pasti bukan hal yang baik. Soal mana yang tidak bisa? Lembar ini semuanya tidak bisa tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Ini harus dibicarakan sampai tahun monyet dan bulan kuda. Bai Ningbing mendorong pintu dan masuk. Aku menoleh dan bertatapan dengannya. Wajahnya sangat tidak senang. Tampaknya suasana hatinya tidak terlalu baik. Aku menyuruhmu untuk datang ke kamarku.
Kenapa kamu lari ke sini? Mataku hampir keluar dari rongganya. Kumohon, menjadi guru privat adalah pekerjaan utamaku. Pergi ke kamarku dulu, nanti baru mengajar. Setelah dia berkata demikian, dia bergegas maju dan meraih tanganku. Dan pergi keluar ruangan. Dia, lepaskan Kak Fang Yuan. Bai Yan bergegas maju dan menarik lenganku. Berusaha untuk tidak membiarkan Bai Ningbing membawaku pergi. Aku di tengah merasa sangat speechless. Apa-apaan ini? Dua kuda membelah tubuh, ya? Aku tahu kamu tidak menyukai Kak Fang Yuan. Tapi Bai Yan menatap Bai Ningbing dengan menyedihkan. Berbicara seperti itu, apakah itu sopan? Aku juga tahu Bai Ningbing tidak menyukaiku. Tapi mengatakannya di tempat seperti ini agak memalukan, kan? Bai Ningbing menatap adiknya. Dengan sedikit kebencian tersembunyi di matanya. Apa yang kamu tahu? Cepat lepaskan tangannya, Bai Yan. Menggelengkan kepalanya. Tidak mau melepaskan. Jangan sentuh tangannya. Dengar tidak, sudah cukup. Bai, mereka berdua mau berkelahi. Bai Yan, Bai Yan. Kalian berdua kenapa gila di sini? Bibi mendorong pintu dan masuk, menarik Bai Ningbing ke samping. Sandaran Bai Yan sudah datang. Langsung menggunakan keunggulan dirinya yang masih kecil untuk mencari simpati. Bu, kakak mengganggu belajarku. Dia juga ingin menggertak Kak Fang Yan. Akting ini, kalau dapat Golden Horse Award. Orang-orang setelahnya pun harus memujinya. Tapi setelah dipikir-pikir, apa yang dikatakan Bai Yan? Sepertinya tidak jauh berbeda dengan kebenaran. Pandangan Bibi yang setengah percaya dan ragu beralih padaku. Jangan lihat aku. Aku tidak bisa menyinggung siapapun. Bibi mungkin mengira diamku adalah penindasan Bai Ningbing terhadapku. Dia memegang telinga Bai Ningbing dengan satu tangan. Dan membawanya ke kamar. Sudah berapa kali ku bilang jangan ganggu adikmu belajar. Orang-orang marah. Cepat keluar. Ibu, dengarkan aku. Lepaskan aku dulu. Bibi tersenyum padaku sebelum pergi. Tidak apa-apa. Kalian berdua lanjutkan belajar. Aku akan menghukumnya. Kamar itu secara keliru dianggap sebagai kamar Bai Ningbing. Menggertak Tuan Dun. Santai dan tidak bodoh, Bai Yan. Kakak. Mari kita lanjutkan. Aku mengangguk. Aku memang tidak salah menilai orang. Kepintaran Bai Yan patut dipuji. Medan magnet dan induksi elektromagnetik harus dianggap relatif sulit di tingkat sekolah menengah atas. Yang perlu dilakukan adalah menjelaskan poin-poin pengetahuan yang tidak dia pahami. Dan menjelaskan dua contoh soal lagi. Sisanya, dia bisa menyelesaikannya sendiri dengan materi pada rencana pembelajaran dan proposal. Selebihnya, dia menulis langkah demi langkah. Dan kemudian melirikku, mendapatkan afirmasiku, dan menjadi sangat bahagia. Oke. Kakak Fang Yuan. Semua yang dipelajari hari ini telah dikacaukan. Apakah tidak ada mata pelajaran lain? Dia menggelengkan kepalanya. Dan memasukkan buku-buku itu kembali ke dalam tasnya. Ini sudah bisa dianggap sebagai persiapan. Aku merasa sudah belajar cukup banyak. Aku melirik waktu, sudah 2 jam berlalu. Selama 2 jam ini, Bai Ningbing tidak datang menggangguku. Sepertinya efisiensi Bibi sangat tinggi. Apa yang harus kulakukan dengan sisa waktu? Hari ini adalah akhir pekan. Hanya ada kelas pilihan di pagi hari. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan di sore hari. Aku tidak tahu apakah teman-teman mendengar panggilan dari hatiku. Kebetulan mengirim pesan. Fang Yuan, cepat ke sini, ada yang menyenangkan. Mengikuti adalah informasi lokasi. Sebuah KTV. Melampirkan nomor kamar pribadi. Hal menyenangkan apa? Menunggu selama 5 menit. Tidak ada balasan lagi dari sana. Menurut pemahaman saya tentang dia, kemungkinan besar terpikat oleh wanita cantik. Siapa yang bernyanyi di siang bolong di Youtian KTV? Kapan dia langsung memanggil nama saya? Biasanya saya tidak pergi saat seperti ini. Tapi toh sudah terlanjur datang.
Di rumah juga tidak ada siapa-siapa. Kebetulan bosan menunggu saya. Sebentar lagi akan sampai Bai Yan. Dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada saya. Saat keluar, tapi tidak melihat Bai Bing. Mungkinkah diseret oleh bibi? Tapi tidak apa-apa. Dia tidak pernah memberi saya banyak senyuman. Dan kali ini saya pergi lebih awal. Jika dia tahu, saya tidak akan. Saya dipecat. Saya pergi ke depan. Saya VV datang ke sini ke ruang pribadi yang dikirim. Saya mendorong pintu hingga terbuka. Saat membuka pintu, saya merasa agak aneh. Tidak ada musik di ruang pribadi. Tidak ada tawa dan canda. Saat melihat dengan jelas kondisi di dalam ruang pribadi, saya berbalik dan bersiap untuk lari keluar. Di dalam ruang pribadi bukan orang lain, melainkan Tang Chuan dan 3 atau 4 pria bertato. Di mana saudara saya? Dia meringkuk di tepi sofa sambil menutupi kepalanya. Ponselnya dilempar ke atas meja. Ini untuk menakut-nakuti saya. Saya berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bersiap untuk lari keluar terlebih dahulu. Di depan pintu, seorang pria berambut kuning dengan anting-anting sudah menghalangi jalan. Habislah sudah. Saya berpura-pura tenang melihat Tang Chuan. Aura di wajah saya tidak berkurang sedikit pun. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, tunggu sampai saya kembali. Kamu dan ayahmu akan tamat. Tang Chuan memainkan ponselnya. Berjalan ke arah saya dan menunjuk ke wajahnya. Lihat. Bekas tamparan dari kecil hingga besar. Ayahku tidak pernah memukulku. Ini semua karena kamu jalang. Dan ibumu yang mati itu? Aku mengambil ponselku. Mengarahkannya ke wajahku. Dengan senyum membual di wajahku. Punya uang, ya? Tuan muda, ya? Membuat ayahku dan aku tamat di luar. Ya. Dia menyerahkan ponselnya kepada seorang pria bertato di sebelahnya. Menunjuk pria berambut kuning di pintu. Tangkap lengannya untukku. Pria berambut kuning itu berjalan mendekat. Mencengkeram kedua lenganku. Pergi kau. Jauhi aku. Aku mencoba sekuat tenaga untuk meronta. Sayangnya, perbedaan kekuatan dengan pria berambut kuning itu terlalu besar. Aku mengangkat kaki dan menendang selangkangan Tang Chuan. Saat dia membungkuk kesakitan, aku menoleh dan berlari ke arah pintu. Aku tidak bisa lagi mempedulikan tangan temanku. Baru saja menyentuh gagang pintu. Sebuah suara teredam datang dari kepala. Cairan hangat mengalir di wajahku. Kesadaranku berangsur-angsur kabur. Setelah bangun, aku merasakan sakit kepala yang luar biasa. Secara tidak sadar menghalangi sinar matahari yang menyilaukan. Kebingungan sesaat. Setelah itu, aku teringat apa yang terjadi sebelum pingsan. Tiba-tiba aku duduk tegak. Tubuhku langsung merasakan sakit seperti terkoyak. Saat ini, baru kusadari keadaan sekelilingku. Aku ternyata berada di rumah sakit. Kamu sudah bangun. Orang yang kulihat adalah Bai Ningbing. Kenapa dia juga ada di rumah sakit? Suara Bai Ningbing terdengar teredam. Mungkin karena aku tiba-tiba bangun dan membangunkannya. Suaranya terdengar seperti masih membawa sedikit amarah bangun tidur. Kenapa aku bisa ada di rumah sakit? Kemarin aku berbicara dengan tidak jelas. Sangat ingin tahu apa yang terjadi setelah aku pingsan kemarin. Kemarin kamu tidak apa-apa. Bagaimanapun, aku yang menyelamatkanmu. Bai Ningbing menepuk dadanya dengan tangan kirinya. Matanya berbinar. Sepertinya dia sedang meminta pujianku. Baru saat itulah aku menyadari. Tangan kanannya dibalut gips. Apa yang terjadi dengan tangan kananmu? Sudah kubilang aku mengambil cermin untuk menyelamatkanmu. Wajahku masih memar. Beberapa tempat sudah ungu, sudah selesai, wajahku rusak, Bai Ningbing. Apa kau yakin pria-pria kemarin benar-benar tidak melakukan apapun padaku? Bai Ningbing menatapku dengan wajah serius. Tiba-tiba dia terkekeh. Melakukan apa padamu? Paman polisi sudah menangkap mereka. Bai Ningbing sengaja menggoyangkan lengannya yang digips.
Tenang saja. Menyelamatkanmu. Aku pasti akan menyelamatkanmu secara utuh. Sayang sekali. Setelah kemarin akan sulit untuk makan. Aku melindungimu dari pukulan tongkat. Tiba-tiba aku merasa ada yang tidak beres. Aku mengalami kecelakaan. Di mana ibuku? Bukankah dia masih berkencan dengan dokter itu? Bai Ningbing, di mana ibuku? Bai Ningbing menatapku dan memberikan jawaban yang ambigu. Bibi? Dia ada urusan? Tang Chuan ada di mana? Aku pasti akan membunuhnya. Aku ingin turun dari tempat tidur. Tapi dihentikan oleh Bai Ningbing. Aku menggunakan Tang Chuan untuk masuk ke pusat penahanan. Bibi pergi untuk menangani masalah ini. Mendengar hasil ini, kebencian di hatiku sedikit mereda. Pihak sekolah telah memerintahkannya untuk dikeluarkan. Tapi itu tidak masalah. Kondisi mentalnya juga bermasalah. Masalah apa? Bai Ningbing melirikku. Tetap menutup mulutnya dan tidak memberitahuku. Karena kau mengalami kecelakaan. Bibi juga tidak bekerja sama dengan ayahnya. Dulu ayahnya yang datang memohon untuk bekerja sama. Sekarang ini adalah persyaratan yang memaksa. Akibatnya, Bibi sangat marah karena masalahmu. Rantai pendanaannya terputus. Tadi malam ayah Tang Chuan melompat dari gedung. Jadi kondisi mentalnya menjadi tidak normal. Dia pantas mendapatkannya. Ini juga bisa dianggap sebagai kejahatan besar. Namun, akhir hidup ayahnya cukup tragis. Dia harus merenungkan tentang putranya yang telah dia besarkan. Dari awal hingga akhir. Bai Ningbing tidak mengatakan bagaimana dia menyelamatkanku kemarin. Sejak hari itu, aku memulai masa pemulihan. Aku dipanggil polisi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Kembali ke sekolah. Barang-barang Tang Chuan telah disapu bersih. Hilang sudah dasar kemampuan semua orang. Aku sekali lagi menjadi pusat perhatian. Kenapa masa percobaan? Karena pertama kali aku memarahi Bai Ningbing hingga hidup kembali. Ibuku sangat pandai melindunginya. Beritahu pembimbing. Alasan aku istirahat adalah karena Tang Chuan memimpin orang untuk berkelahi. Mengenai pria-pria bertato itu, dia tidak menyebut sepatah kata pun. Lagi pula, kehidupan sebagian kecil mahasiswa juga sangat membosankan. Hal-hal yang tidak ada bukti. Di mulut mereka semua menjadi fakta yang diterima begitu saja. Hubunganku dengan Bai Ningbing sedikit membaik. Meskipun setiap malam aku masih berpura-pura dia tidak tahu identitasku. Memanggilnya, sayang, aku masih setiap hari pulang sekolah naik Ferrari Bai Ningbing untuk menjadi guru privat Bai Yan. Namun, beberapa hari ini aku tiba-tiba mendapat tugas tambahan, yaitu menyuapi Bai Ningbing makan. Ini adalah permintaannya secara sepihak. Namun, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikan menyelamatkan nyawaku, aku tetap setuju. Menerima satu gaji. Tetapi melakukan dua pekerjaan. Tentu saja aku ingin pulang. Sayangnya, ibuku belum berhasil meyakinkan dokter itu. Melihat karakternya, kurasa aku tidak bisa membujuknya untuk pulang. Sebelumnya, Bai Ningbing berusaha sekuat tenaga untuk menarikku ke kamarnya. Sekarang aku setiap hari pergi ke kamarnya. Dia tidak mengatakan ingin melakukan apa. Hei. Setelah selesai menyuapi Bai Ningbing makan, aku pergi ke kamar Bai Yan. Mengajarinya fisika. Kak Fang Yuan. Apakah kamu menyukaiku? Kak. Tidak suka? Aku mengakui bahwa aku sedikit gugup saat mengatakan ini. Lalu kenapa kamu menyuapi kakakku makan? Aku hanya ingin membalas budi atas kebaikan menyelamatkan nyawanya. Apakah itu yang saat kamu pergi ke KTV? Bagaimana kamu tahu itu? Kalau begitu, kamu juga harus berterima kasih padanya. Saya memberitahu kakak saya. Kamu pergi ke sana. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menemukanmu. Bai Yan memasang ekspresi meminta pujian. Sifat narsis dan suka mencari pujian ini sangat mirip dengan kakakmu. Hari itu kakakku bertanya padaku. Kamu pergi kemana? Aku bilang kamu akan pergi karaoke dengan orang lain. Akibatnya, kakakku bergegas keluar dengan marah. Kenapa tidak tahu apa yang dia gumamkan? Tidak tahu dia pergi bermain dengan wanita mana lagi.
Mungkin dia pergi mencarimu. Ya ampun. Bai Ningbing. Operasi macam apa ini? Aku menatap Bai Yan dan tersenyum. Begitu ya? Kalau begitu, aku sangat menyukainya. Terima kasih. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu makan atau tempat yang ingin kamu kunjungi? Bai Yan memegangi dagunya. Berpikir selama 2 menit. Kak Fang Yuan. Bagaimana kalau kita pergi ke taman hiburan saja? Aku mengangguk, tidak masalah. Tapi kamu harus melapor ke ibumu dan kakakmu dulu. Kalau tidak, aku akan menjadi guru yang tidak kompeten. Bai Yan bersorak. Berlari keluar. Kak Fang Yuan, bagus sekali. Kira-kira 2 menit. Bai Yan kembali. Dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tampak sedikit kecewa. Ada apa? Tidak diizinkan pergi? Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu bermain raja juga boleh. Bai Yan menatapku dengan tatapan menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Ibuku mengizinkanku pergi bermain. Hanya saja kakakmu kenapa? Ibumu sudah setuju. Dia berani punya pendapat apa? Ibumu pasti akan menjawar telinganya. Aku menatapnya dan menghiburnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Pendapat kakakmu tidak penting. Bibi sudah setuju. Bukannya kakakku sudah setuju. Tapi kenapa kakakku juga ingin ikut? Apa Bai Ningbing bisa tersenyum dengan wajah seperti itu? Jika dia ikut, bukankah itu murni untuk merusak suasana? Bai Yan menghela napas tanpa daya. Sungguh aneh. Kakakku dulu tidak tertarik dengan taman hiburan atau semacamnya. Pikiranku sudah mulai membayangkan ekspresi serius Bai Ningbing duduk di atas korsel. Di mana kakakmu? Di mana dia? Dia bilang, ingin berganti pakaian. Meminta kami menunggunya sebentar. Satu lengannya juga bermasalah. Tapi untung dia tidak menyuruhku mengganti pakaiannya. Baiklah. Kalau begitu aku pesan taksi dulu. Ferrari Bai Ningbing sepertinya tidak muat. Kami bertiga menunggu di bawah selama 5 menit. Bai Ningbing baru keluar dengan santai. Saat dia keluar, mataku hampir buta. Bai Ningbing mengenakan gaun panjang putih dengan punggung terbuka. Seluruh dirinya seperti ukiran alami dari air. Berkilau dan tembus cahaya. Terutama betis dan punggungnya yang terbuka. Kulitnya selembut lemak. Hampir tidak ada pria yang bisa menahan pesona seperti ini. Tentu saja, mengenai penampilannya. Aku pasti tidak berani banyak bicara. Bai Yan, saudara perempuannya, yang tidak takut sama sekali, tidak berpikir demikian. Kak, kita pergi bermain? Kenapa kamu berpakaian begitu formal? Mau ikut silakan. Tidak mau ikut, kembali ke kamar dan belajar. Aku tahu tidak ada gunanya membuka mulut. Untungnya bukan aku yang memberinya saran. Xie, awalnya aku dan Kak Fang Yuan tidak ingin membawa Bai Ningbing, tatapannya beralih padaku. Seolah bertanya, apakah begitu? Kenapa kalian berdua selalu membawaku saat bertengkar? Tidak, aku sangat menyambutnya. Melihat suasananya sedikit mereda. Aku segera menyulut hati. Baiklah. Mobilnya sudah datang. Ayo kita pergi cepat. Tuan, ke pusat perbelanjaan Hai Siwan siang, paman sopir melihat ke kaca spion dan bercanda. Kenapa 2 orang seperti pergi piknik? 1 orang seperti pergi ke pesta pernikahan. Kalimat ini membuatku dan Bai yang tertawa terbahak-bahak. Wajah datar Bai Ningbing tiba-tiba mengarah padaku. Lucu ya? Sial. Napasku saja salah. Kau hanya menangkapku seorang ninja. Jangan selalu menindas kakak Fang Yuan. Kau memperlakukan anak laki-laki seperti Fang Yuan seperti ini. Tidak heran kau tidak punya pacar. Bai Ningbing tidak berbicara. Hanya saja raut wajahnya semakin buruk. Kakak Bai yang pandai belajar dan bermain gamenya. Wajahnya tampan. Dan juga mengajakku bermain Bai Yan. Menghitung kelebihanku tiba-tiba mengeluarkan desahan.
Jika ada yang bisa menikah dengan kakak Fang Yuan, apakah dia akan bisa tertawa dalam mimpi? Tiba-tiba Bai Yan menoleh dan menatapku dengan wajah bersemangat. Temanku punya seorang kakak yang lebih lembut dan cantik dari kakakku. Bai Yan memperkenalkan. Memperkenalkanmu. Bai Yan belum selesai bicara. Kepalanya sudah dipukul dengan keras. Berani kau? Bai Ningbing menatap Bai Yan dengan wajah dingin. Bai Yan menutupi kepalanya. Menatapnya dengan wajah marah. Kakak, kenapa kau memukul? Pukulanmu sangat keras. Bai Ningbing mengangkat tangannya. Hendak memukul kepala Bai Yan lagi. Berpura-pura lagi. Apa yang kau katakan? Tidak sopan. Melihat itu, aku buru-buru melindungi kepala Bai Yan. Jangan dipukul, anak yang cukup pintar. Jika dipukul lagi akan menjadi bodoh. Tatapan membunuh Bai Ningbing sekali lagi beralih padaku. Kau masih melindunginya. Kau ingin menikahi kakak temannya dan membakar dirimu sendiri. Seharusnya aku tidak berbicara. Dengan halanganku, Bai Yan menjadi semakin besar kepala. Kakak Fang Yuan sudah setuju. Kau bilang tidak boleh. Tidak ada gunanya. Jika aku membantu kakak Fang Yuan menemukan pacar, kakak Fang Yuan pasti akan membawaku ke raja. Kemudian Bai Yan menoleh menatapku. Apakah kamu berjanji? Kakak Fang Yuan berjanji. Berjanji? Bai Ningbing benar-benar meledak. Dalam kesan saya, dia tidak pernah berbicara sekeras ini kepada mereka berdua. Kamu setuju? Kamu menyetujui apa? Kata Bai Ningbing. Ketika mengatakan kalimat ini, ekspresi wajahnya aneh. Sepertinya ada emosi aneh yang melonjak. Ditambah ketika dia meletakkan tangannya di kepala saya. Wajahku tanpa sadar memerah. Lagi pula, ini adalah primadona sekolah. Siapa yang tidak akan tertarik? Saya tidak tahu dari mana keberanian ini berasal. Saya mulai membela diri, dia hanyalah anak kecil. Mengapa mempermasalahkan hal-hal ini? Ekspresi ramah di wajahnya tadi menghilang seketika. Angin mana yang menerbangkan wajah ini? Bai Ningbing memasang ekspresi tidak senang. Dia menatapku dan berkata-kata demi kata. Mengapa kakak teman sekelasnya boleh? Saya tidak boleh. Sifat buruk bisa diperbaiki. Dan siapa yang menyuruhmu membuatku marah? Wajahku memasang ekspresi orang tua di kereta bawah tanah. Apa artinya ini? Dia ingin mendapatkan surat nikah denganku. Dia menghindari tatapan bingungku. Dan melihat keluar jendela dengan ekspresi tidak wajar. Mengapa? Baru 10 menit dia diam. Dia sudah berubah wajah 3 kali. Tidak heran dia Bai Ningbing. Perjalanan ini? Mungkin ini adalah percakapan terpanjang kami berdua, setelah turun dari mobil. Kegembiraan Bai Yan berubah menjadi ratapan. Kenapa ada begitu banyak orang? Meskipun hari ini adalah akhir pekan. Namun panjang antriannya masih di luar perkiraan. Tidak mungkin. Hari ini adalah akhir pekan. Tapi tidak apa-apa. Saya punya ini. Aku mengeluarkan sebuah kartu dari tasku. Benar. Jalur anggota V dari kota Vientani. Hanya ada sedikit orang di sana. Kartu ini masih dibuatkan oleh ibuku untukku. Sepertinya dia tidak ingin aku tinggal di rumah. Mungkin karena dia selalu berkencan dengan orang di rumah untuk menggali Fang Yuan Ge. Kamu punya kartu anggota? Kak Fang Yuan Ge. Ada. Hei. Aku memungutnya. Baru aku sadar. Kenapa aku tidak melihat Bai Ningbing sejak turun dari mobil? Salahkan dia karena tidak mengatakan sepatah kata pun. Keberadaannya terlalu rendah. Tapi dia sudah sebesar ini. Tidak mungkin dia tersesat, kan? Di mana kakakku? Mengikuti arah jari Bai Yan? Benar saja, Bai Ningbing yang menonjol memang cukup mencolok. Aku baru menyadari dia memegang permen kapas dan es krim di tangannya. Benar saja, gadis-gadis akan selalu menyukai dua hal ini. Bai Ningbing berjalan ke arahku. Mengulurkan tangan memberikan permen kapas dan es krim kepadaku. Ini, untukmu makan? Untukku? Aku agak tidak percaya menerima barang-barang itu.
Ada apa? Perasaan hari ini Bai Ningbing sangat aneh. Saat ini Bai Yan sedang membuat keributan besar karena tidak punya apa-apa untuk dimakan. Kak, beri aku uang. Aku akan pergi membeli sendiri. Bai Ningbing mengabaikannya. Bai Yan mengulurkan tangan untuk merogoh tas Bai Ningbing. Selembar kertas terambil dari sakunya. Bai Yan dengan penasaran mengambil kertas itu. Tanpa diduga, reaksi Bai Ningbing sangat besar. Bai Yan, cepat kembalikan padaku. Bai Yan bernegosiasi dengannya. Aku mau makan permen kapas. Aku juga mau makan es krim, boleh? Bai Ningbing dengan wajah muram, entah apa yang tertulis di kertas itu, berikan padaku. Aku akan membelikanmu. Bai Yan juga tidak ragu untuk mengembalikan kertas itu kepada kakaknya, mengambil kesempatan saat Bai Ningbing mengurus barang-barangnya. Bai Yan mendekatkan diri ke telingaku dengan misterius. Fang Yuan Ge. Coba tebak apa yang tertulis di kertas kakakku? Sial. Aku tidak melihatmu sedetik pun, dan kau menyuruhku menebak buta. Aku menggelengkan kepala. Menjawab jujur. Tidak tahu. Tapi aku sangat ingin tahu. Bisakah kau memberitahuku? Bai Yan mengangguk. Mendekat ke telingaku lagi. Catatan kakakku ada di sana. Tertulis cara mendapatkan simpati pria dengan pergi ke taman hiburan. Dia bahkan mencentang permen kapas dan es krim. Mendapatkan simpati pria. Aku melihatnya lagi. Bai Ningbing. Mungkinkah tindakan aneh Bai Ningbing hari ini adalah untukku? Aku menggelengkan kepala dengan keras. Fang Yuan. Ide ini sangat berbahaya. Bai Yan menatapku dengan sedikit penyesalan di matanya. Sepertinya Fang Yuan akan menjadi kakak iparku. Kakak ipar apaan? Bai Yan bergumam pada dirinya sendiri. Bersama kakakku. Benar-benar sulit. Tapi tidak apa-apa. Dengan begitu aku bisa melihat Kak Fang Yuan setiap hari. Aku memasang ekspresi seperti habis makan lalat. Dan segera mengirim pesan kepada Bai Ningbing. Sayang, apakah kamu akan menyukai pria lain? Tidak, aku hanya mencintaimu. Berhasil dinilai sebagai bajingan tanpa keraguan. Bai Ningbing akan menyukaiku. Sudah sampai sejauh ini? Aku masih tidak percaya. Aku tahu aku pasti tidak akan menyukaimu. Kak! Aku tahu temperamen kakakku tidak terlalu baik. Tiba-tiba aku tertarik lagi pada catatan itu. Apa kau tahu apa lagi yang tertulis di catatan kakakmu? Bai Yan menggelengkan kepalanya. Tidak. Tidak sempat melihat bagian belakangnya. Bai Ningbing membawa barang-barang dan berjalan ke arah kami berdua. Kami berdua segera menghentikan pembicaraan. Mari kita pergi bermain roller coaster dulu. Atau menara jatuh. Kedua proyek ini semuanya mendebarkan. Setelah mendengar ini, Bai Yan tidak terlalu bersemangat. Bai Zibin. Bukan itu yang kupikirkan. Dia mengeluarkan catatan itu dan melihatnya. Pergi ke rumah hantu. Tidak apa-apa. Kenapa pergi ke tempat seperti itu? Karena aku tidak ingin mereka berdua bertengkar lagi. Jadi saya sekali lagi menghidupkan seksualitas. Rumah hantu juga cukup seru. Waktu pengalaman rumah hantu agak lama. Harus orang di depan keluar. Baru orang di belakang bisa masuk. Jadi antrean rumah hantu lebih panjang dari proyek manapun. Saat ini keuntungan kartu anggota terlihat. Berjalan di jalur anggota di depan begitu banyak orang yang mengantre. Kami menuai banyak tatapan iri dan benci. Tentu saja. Di antaranya ada banyak tatapan yang berasal. Pintu aku berdiri di samping seorang bidadari seperti Bai Minbing. Sebelum masuk, aku berbisik di telinga Bai Minbing. Kalau takut, pegang tanganku, beberapa menit pertama dia masih sekuat. Sampai NPC pertama hampir membuatnya ketakutan. Baru dia menggenggam tanganku. Aku tidak berinisiatif ya? Kamu yang menyuruhku memegang. Pipiku agak panas. Dari awal hingga akhir aku tidak berani menoleh melihatnya. Aku hanya merasa rumah hantu ini sangat besar. 3 langkah hantu kecil, 5 langkah hantu besar. Aku hanya ingat setiap kali ada hantu keluar. Dia langsung mundur.
Ketika keluar, Bai Minbing sudah hampir memanjat ke kepalaku. Aku menurunkan Bai Minbing. Dia merapikan rok yang kusut karena aku tidak berkata apa-apa. Aku menyadari sikap Bai Minbing terhadapku benar-benar mengalami perubahan besar. Mungkinkah apa yang dikatakan Bai Yan itu benar? Setelah itu aku dan Bai Yan berteriak-teriak pergi ke roller coaster. Wahana terjun bebas. Saat aku berteriak ketakutan, melihat Bai Minbing, aku langsung merasa wahana terjun bebas sama sekali tidak seru. Aku seketika ingin melompat dari wahana terjun bebas. Bai Yan benar. Bai Minbing memang sangat pandai merusak suasana. Sampai matahari akan terbenam. Kami pergi ke tujuan terakhir, Biang Lala. Setelah gerbong di depan masuk, setelah 2 orang masuk, Bai Minbing menarik tanganku dan masuk. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Bai Yan, "Kamu duduk di sana." Di seberang sepertinya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Aku dan Bai Minbing benar-benar tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Hanya bisa mendengarkan kata-kata manis orang lain. Kudengar kalau berciuman di puncak kincir ria. 2 orang akan bersama selamanya. Maukah kau bersamaku? Yang berbicara adalah anak laki-laki itu. Sementara anak perempuan itu wajahnya memerah. Menaruh kepalanya di bahu anak laki-laki itu. Mengangguk malu-malu. Seiring dengan ketinggian kincir ria, segala yang dulunya di bawah kaki kini terlihat jelas. Pegunungan di kejauhan. Air danau di dekatnya. Seolah alam sedang menjadi saksi cinta ini. Aku tidak tahu apakah kincir ria sudah mencapai puncak. Tetapi pasangan di seberang sudah saling melahap. Sudah mencapai tingkat ekstasi. Aku merasa agak canggung. Dan segera memalingkan kepala keluar jendela. Menikmati pemandangan. Tiba-tiba, Bai Minbing di samping mendekat ke telingaku. Berbisik bahwa kita sudah mencapai puncak. Aku belum mengerti situasinya. Ketika aku merasakan Bai Minbing meraih tanganku. Hanya satu kata yang keluar dari mulutmu. Kata-kata selanjutnya dibungkam oleh wajahnya yang begitu dekat. Dia melihat telingaku yang berangsur-angsur memerah. Kata-katanya mulai gagap. Haruskah kita juga bersama selamanya? Aku menundukkan kepala. Mencoba menarik tanganku. Tetapi digenggam erat dan tidak bisa ditarik sama sekali. Aku sekali lagi menatap matanya. Meskipun aku tidak bisa melihat ekspresiku sendiri. Tetapi aku bisa dengan jelas merasakan wajahku memanas. Hampir bersamaan wajahnya mulai mendekatiku. Sampai sentuhan hangat itu menyentuh bibirku. Entah berapa lama kami berciuman. Bai Minbing baru mendorongku menjauh. Wajahnya memerah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan susah payah hanya 2 kata yang bisa keluar dari celah bibirnya. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku turun dari kincir ria hari itu. Hanya ingat ketika Bai Yan turun dari kincir ria hari itu. Dia menatap wajah Bai Minbing dengan heran. "Kak, apa kau makan sesuatu yang pedas? Kenapa bibirmu bengkak?" "Diam kau." Satu kalimat dari Bai Yan membuat wajah Bai Minbing hampir terbakar. Bai Minbing menatapku dengan sedih. Dan wajah penuh kebingungan. Setelah hari itu berlalu, aku tidak pergi ke rumah Bai Minbing lagi untuk menjadi guru les. Ibuku keluar dari rumah sakit dan membawa pulang dokter yang dia taksir bagaimanapun juga. Setidaknya di rumah tidak hanya ada aku seorang diri. Kalau dipikir-pikir sekarang, aku juga tidak tahu kenapa hari itu tiba-tiba menjadi seperti itu. Sekarang aku sedikit tidak tahu bagaimana menghadapinya saat sekolah. Aku juga berusaha menghindari bertemu dengannya. Meskipun aku bisa merasakan ada tatapan yang tertuju padaku saat pelajaran. Sekarang aku dan Bai Minbing hubungannya apa sebenarnya? Saat bermain basket, lukanya robek lagi. Sebelumnya setahun tidak sampai 2 kali masuk rumah sakit. Seumur hidup masuk rumah sakit semua dalam beberapa hari ini. Dokter menatapku sekilas. "Sudah bangun ya?" Aku belum sempat bereaksi. Dia menoleh dan berteriak ke arah luar pintu. "Jangan berlama-lama di luar." Dia sudah bangun. Setelah dokter selesai mengganti obat, sekalian menutup pintu,
Bai Ningbing masuk. Dengan ekspresi khawatir yang jarang terlihat, apa sudah baik kan? Aku menggelengkan kepala. Air mata hampir keluar. Tidak enak. Seluruh badan tidak nyaman. Sakit kepala? Sakit kaki. Setelah selesai bicara aku langsung menyesal. Kenapa aku jadi seperti merengek? Bai Ningbing dengan sedikit merasa kasihan mengelus kepalaku. Tidak apa-apa. Aku sudah menelepon Bibi. Dia akan segera datang. Terima kasih. Dia menarik sudut bibirnya. Memasang senyum jahat. Tidak perlu berterima kasih. Suami? Aku memanggilmu begitu di internet? Kamu juga tidak membantah ya? Aku langsung menutupi kepalaku dengan selimut. Selesai sudah. Memalukan sekali. Apakah kamu tahu siapa aku? Kau tidak menarik selimut dari wajahku dengan paksa. Tatapannya adalah ekspresi seorang pemburu yang melihat mangsanya. Seperti yang kukatakan, aku akan menemukanmu. Kau bilang, aku bisa mencium dan memeluk Bai Ningbing jika aku menemukanmu. Dengan ekspresi sedih. Seolah-olah kau mengingkari janjimu. Setelah berciuman di kincir ria, kenangan hari itu muncul kembali. Wajahku memanas lagi. Yang itu tidak dihitung. Aku belum menemukanmu. Aku menatapnya dengan ekspresi seperti melihat seorang hooligan. Aku menutup mulutku rapat-rapat dengan tanganku. Memberinya isyarat untuk tidak berpikir macam-macam. Kali ini aku yang mengantarmu ke rumah sakit. Kau seharusnya berterima kasih kepada kami. Aku menggelengkan kepala sambil menutup mulutku. Aku baru bangun dan seluruh tubuhku lemas. Lain kali saja. Melihat seringai jahatnya. Aku merasa tidak enak. Biarkan aku yang mengurusnya sendiri. Dia menarikku dari sisi tempat tidur. Dan kemudian mulai melepaskan tanganku. Aku mengulurkan tangan ingin mendorong wajah Bai Ningbing menjauh. Seluruh tubuhku lemas. Tidak bisa menahannya sama sekali. Aku menutup mataku. Biarlah terjadi apa yang akan terjadi. Melihat bibirku yang hampir seperti sosis. Aku hampir menangis. Bai Ningbing dengan puas mengusapku. Dengan ekspresi tidak puas. Sayang. Sudah selesai. Setelah kau sembuh, mari kita berpelukan lagi. Menatap Bai Ningbing tanpa daya. Aku sudah tidak bisa membantah lagi. Bai Ningbing menatap suaminya dari atas. Kami menikah setelah lulus. Dokter bilang kau bisa keluar dari rumah sakit hari ini. Pergi ke rumahku hari ini. Aku mengambil buket bunga. Mendengarkan Bai Ningbing membacakan janji pernikahan dengan bebas. Hari itu aku mendengar bahasa terindah di dunia, Fang Yuan. Jika hidupku adalah sebuah puisi, kamu pasti akan muncul di halaman depan puisiku. Kehidupan selanjutnya adalah isi yang hilang. Saat membaca buku, orang-orang akan melihat isi yang hilang dengan kata-kata kesedihan. Aku akan menjalani kehidupan yang baik dengan keyakinan mencintaimu dengan daun terbang. Menjalani kehidupan yang baik setelahnya. Pagi hari kedua setelah pernikahan. Aku terbangun karena kedinginan. Cuaca hugma. Perbedaan suhu antara paruh pertama dan kedua malam sangat besar. Karena paruh pertama malam terlalu panas. Sehingga aku lupa menutup jendela sebelum tidur. Selimut low digulung secara acak di tubuh Bai Ningbing. Bahkan bagian depan dan belakangnya pun salah. Hanya menyisakan satu label. Tergantung di luar. Fang Yuan, kamu terlalu bersemangat. Bai Ningbing bahkan tidak sempat menghapus riasannya. Dan sekarang sudah luntur. Tapi untungnya, pria kecil ini cukup cantik. Kekurangan kecil ini sama sekali tidak memengaruhi kelainannya. Dia cemberut. Dengan kerutan di dahinya. Sepertinya sedang memimpikan sesuatu. Hal buruk. Dia bangun untuk menutup jendela. Bersiap untuk turun dari tempat tidur untuk memasak. Menatap Bai Ningbing untuk waktu yang lama. Memastikan dia tidak bangun. Aku membungkuk ingin menciumnya. Tepat di tempat yang berjarak setengah kepalan tangan darinya. Bai Ningbing tiba-tiba membuka matanya yang mengantuk. Selimut di bawahnya tiba-tiba melilit kepalaku.
Aku baru saja akan menarik perut bagian belakang. Ketika tiba-tiba terdengar suara abnormal. Aku kehilangan keseimbangan. Aku jatuh ke tanah dengan posisi telentang. Aku melepas selimut. Bai Ming sudah berpakaian rapi. Matanya melihat ke samping ke arahku. Mata Bai Shuang memerah terlihat dengan jelas. Fang Yuan, kamu orang mesum. Aku belum selesai berpakaian. Apakah kamu ingin aku tidak bisa berkata apa-apa lagi? Kumohon, apakah kamu amnesia? Kita berdua sudah menikah. Dia cemberut dan tidak bangun. Aku tidak peduli dan belum terbiasa. Di hatiku masih ada perubahan. Aku baru saja akan menutup selimut. Mengambilnya. Kemarin pergi ke dekat tempat sampah. Baik, baik, baik. Tidak tahu orang mesum mana. Kemarin Xin Huo tidak membiarkan Zen tidur. Wajah Bai Ningbing memerah hampir meneteskan darah. Kamu bicara omong kosong. Jelas kamu yang tidak membiarkan aku tidur. Apakah kamu tahu betapa lelahnya aku? Dia jelas-jelas tidur nyenyak. Kamu sendiri yang bilang. Apakah perkataanmu bisa dipegang? Aku melambaikan tanganku. Dengan sikap acuh tak acuh. Hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu seharusnya sudah pulih, kan? Aku memasang ekspresi tidak bersahabat. Membuat Bai Ningbing takut dan naik ke ujung tempat tidur. Tepat pada saat ini, pintu kamar diketuk. Nada bicara ibuku mengandung kegembiraan yang tak terlukiskan. Ying bin Fang Yuan. Kalian berdua sudah bangun, kan? Makanan sudah siap. Cepat keluar. Di dalam kamar, kami berdua terdiam bersamaan. Bai Ningbing merasa sedikit malu. Tidak mungkin, kan? Ibu tidak mendengarnya. Kata-kata yang aku katakan tadi, kan? Aku juga tidak banyak bicara. Langsung saja aku mengangkat Bai Ningbing. Hanya suara kamu tadi yang paling kecil. Dia membenamkan kepalanya di dadaku. Satu tangan memegang erat baju di dadaku. Di pagi hari, aku kehilangan muka beberapa kali. Ini semua salahmu, kenapa kamu menyela? Aku belum selesai bicara. Bai Ningbing menatapku dengan tatapan polos yang bodoh. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu tidak hanya bersuara kecil tadi. Juga tadi malam, Bai Ningbing menggigit bahuku tanpa ampun. Dasar mesum Fang Yuan. Aku akan menggigitmu sampai mati. Setengah bulan lagi adalah hari peringatan kematian ayahku. Setiap tahun saat ini, ibuku akan luar biasa sibuk. Uang kertas, gunung emas dan gunung perak. Hampir semua perlengkapan pemakaman yang bisa dibakar dibeli oleh ibuku. Jumlahnya sangat banyak. Cukup untuk membuka toko perlengkapan pemakaman kecil. Ayahmu adalah orang baik. Gajinya tidak banyak. Juga tidak pernah mau menghabiskan uangku. Sekarang belikan dia sedikit. Dengan begitu dia tidak bisa tidak berbicara. Sambil berbicara, air matanya menetes di uang kertas. Membasahi beberapa lembar di bawahnya. Aku berpikir ini juga bisa dianggap sebagai ayahku yang menyeka air mata ibuku. Tapi tahun ini ibuku sangat diam. Di antara berbagai macam produk kertas itu, tidak ada yang muncul mendekati hari peringatan. Beberapa hari ini dia tidak bisa makan dan tidur dengan baik. Entah ada apa atau tidak, dia hanya menatap kalender dengan linglung. Aku tahu ibuku tidak melupakan pertemuan ayahku. Dia hanya takut. Takut dokter itu tidak senang. Mungkinkah seorang raja pada akhirnya hanya bisa dilupakan oleh orang yang hidup? Ibuku dan ayahku bertemu ketika dia berusia 25 tahun. Tidak tahu apakah masa pemberontakan datang terlambat. Atau karena rasa ingin tahu. Untuk sementara waktu ibuku menangis cinta dan memelihara. Bawah. Sosok yang berantakan. Awalnya dari atas sampai ke labang.
Dari bawah ke bawah. Dia memelihara satu sarang. Sejak saat itu, baru saja ditangkap dan dilepaskan lagi. Ibuku tergagap. Kurasa dia sangat ketakutan. Aku tidak melepaskannya. Aku memasukkan ular itu ke dalam lemari kaca. Akibatnya, seni berkurang lagi. Berkurang sebentar. Ayah tertawa dan menangis. Mungkin saat menangkap yang pertama. Ibu juga melakukan penyelidikan selama setengah jam untuk ular kedua yang melarikan diri. Akhirnya ditemukan bersembunyi di bawah kasur. Ular hijau kecil lainnya. Ayahku menahan tawanya. Kalian berdua hampir tidur di ranjang yang sama. Ayahku merasa ada yang tidak beres, jadi dia memeriksa lemari kaca tempat ular itu dengan cermat. Benar saja, ada celah yang tidak mencolok di sudut kanan bawah. Inilah sebabnya mengapa kedua ular terkecil ini bisa keluar dengan mudah. Ayahku menemukan selotip dari rumah ibuku. Untuk menutupi lubang itu, sebaiknya kamu mengganti lemari kacanya besok. Atau suatu hari ular itu akan keluar lagi dari rumah. Awalnya, hati ibuku yang sudah tenang menjadi cemas lagi. Aku takut ayahku akan selesai bekerja. Tidak apa-apa, lubangnya sudah kututup. Tanpa diduga, ibuku meraih tangannya. Seorang pria membujuknya lama sekali. Namun, ibuku tetap tidak mau melepaskannya. Akhirnya, mereka meninggalkan ayahku yang tidak mendapat giliran jaga malam. Hingga keesokan harinya, lemari kaca baru diganti. Baru kemudian semua selesai. Ibuku berebut untuk mengirimkan spanduk kepada ayahku. Akibatnya, dia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Ayahku menyelamatkan ibuku dari lokasi kecelakaan. Karena kakek dan nenekku sama sekali tidak berani memasuki rumah ibuku. Ibuku berada dalam situasi canggung tanpa ada yang merawatnya. Tentu saja, pengasuh atau semacamnya. Ibuku pasti tidak mau. Tujuannya adalah ayahku. Akhirnya, ibuku, dengan identitas yang menyedihkan sebagai orang miskin dan tidak ada yang merawatnya, memenangkan simpati ayahku. Setelah 2 minggu perawatan, mereka berdua berhasil bersama. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama. Saat aku berusia 10 tahun, ayahku meninggal dalam ledakan. Ferrari memecah keheningan pagi dengan suara burung. Dengan raungan yang membara. Memasuki pemakaman termahal. Harga sebidang tanah pemakaman sudah sebanding dengan 1 unit apartemen di kota tingkat 3. Benar saja. Sosok yang mengenakan gaun kaca panjang ketat mengikuti di belakangku. Kabut pagi belum hilang, hawa dingin menyerang saraf seseorang. Aku melepas jas hitamku dan menyampirkannya ke Bai Ningbing. Agak dingin? Kenapa kamu berpakaian minim sekali, Bai Ningbing? Mata yang basah penuh kelembutan. Detik berikutnya dia masuk ke pelukanku. Kalau begitu aku mendekatimu. Dengan begitu kita berdua tidak akan kedinginan. Aku menggenggam tangannya yang sedingin batu giok. Seperti batu permata alami di depan batu nisan di lereng gunung. Masih ada krisan kuning yang layu menjadi abu. Dan mawar putih. Namun air mata ibuku sudah lama tidak diketahui kemana perginya. Hanya mengingat tatapan sedih dan putus asa yang sangat dalam. Raungan Porsche terdengar. Ibuku yang mengenakan pakaian hitam memegang bunga dan berjalan mendekat. Anak nakal. Kamu lari begitu cepat? Tidak memanggilku. Aku terdiam olehnya. Aku hanya takut Ferrari tidak nyaman untukmu. Ibuku mengedipkan mata padaku. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Masih harus bergantung pada dokter untuk mengantarku. Aku mengalihkan pandanganku ke arahnya. Dokter itu sedang menatapku dengan penuh kekaguman. Dalam pikiran orang yang hidup, keabadian tidak mudah disebutkan. Aku sudah berkali-kali berpikir. Saat aku dijebak di KTV, bagaimana aku bisa diselamatkan? Hingga saat itu di lapangan, baru aku mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Itu Kapten Tim Bai, Bai Chen. Saat itu aku belum menikah dengan Bai Ningbing. Aku memintanya untuk menjadi pemandu sorak untukku di samping. Bai Chen berkata dengan santai. Lukanya sudah jauh lebih baik? Aku sedikit terkejut. Apakah kamu bertanya padaku?
Dia tampak bingung. Namun gerakannya di tangan tidak mengendur sama sekali. Ya, bukankah kamu yang dipukuli di KTV oleh lawanmu? Bagaimana kamu tahu? Aku memfokuskan perhatianku, Bai Chen langsung melakukan lemparan 3 angka. Bagus, Bai Ningbing di lapangan berteriak lebih keras. Fang Yuan semangat. Aku juga marah. Kamu tidak berbicara tentang kebajikan bela diri. Dia tersenyum dan memberimu penyelamatan. Kebaikan sepertiga. Kenapa? Aku tiba-tiba menyadari. Saat itu kamu yang menyelamatkan. Aku seharusnya tidak mendengarkan omong kosong Bai Ningbing. Aku hanya bilang, bagaimana mungkin dia hanya menerbangkan satu lengan dan menyelamatkanku. Benar? Kamu tahu betapa berbahayanya situasinya saat itu. Aku tidak menyela. Biarkan dia terus berbicara. Saat itu Bingbing meneleponku dan berkata, biarkan dia pergi ke KTV untuk menelepon kembali. Aku bertanya siapa dia. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah bajingan. Aku menyeka. Menyeka keringat dingin di dahiku. Sial, bajingan yang dimaksud jangan-jangan aku. Lalu, kamu pergi ke Bai Chen. Memberi isyarat agar aku berbicara lebih pelan. Benar? Lalu aku pergi. Dan ternyata kamu sudah tergeletak di tanah saat aku masuk. Ada rambut kuning yang hendak memukul kepalamu. Aku memberi isyarat agar dia segera melewati bagian ini. Karena itu terlalu memalukan. Lalu. Tidak ada lalu. Aku belum sempat bereaksi. Bingbing sudah menerkamnya. Dia langsung berbaring di atasmu. Aku merasa ada sesuatu yang bergulir. Akhirnya aku tahu mengapa lengan Bai Ningbing patah. Ketika aku melihat adikku dipukuli. Aku langsung berdiri. Insting terbangun. Saat polisi tiba, aku sudah menyelesaikan mereka. Bai Ningbing, Bai Chen. Ternyata mereka berdua adalah saudara kandung Bai Chen. Menepuk pundakku. Jangan lihat adikku sedingin gunung es. Yang paling cemburu adalah dia. Jangan beri aku kesempatan untuk memukulmu. Mengikuti pandangannya, seorang anak laki-laki entah sejak kapan menyelinap mendekat. Di samping Bai Ningbing. Aku melemparkan bola ke Bai Chen. Dan bergegas menghampiri. Kakak kelas? Aku sudah lama menyukaimu. Ini hadiah dariku untukmu. Bai Ningbing mengerutkan kening. Ketika melihatku berlari mendekat. Ekspresinya sedikit melembut. Aku menghalangi di depan mereka berdua. Dan mendorong kembali tangan anak laki-laki itu. Maaf. Aku akan membelikan pacarku. Sinar matahari senja menyinari wajah gunung es Bai Ningbing, menyelimuti sedikit warna merah. Awan bukan sahabat. Kamu siapa? Otakmu korslet ya? Apa Bai Ningbing mau denganmu? Apa dia sudah mengakuinya? Kamu terus bilang pacar. Kamu menyatakan cinta padanya. Dia bahkan tidak menyetujuinya. Aku sedang minum air. Mendengar kata-kata ini, langsung menyemburkannya. Bai Ningbing belum bereaksi. Saat aku memeluk pinggangnya, matanya panik, berubah menjadi malu-malu. Saat bibir kami menyatu, seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Tindakanku menarik perhatian banyak orang di lapangan. Aku pergi, si cantik gunung es Bai Ningbing punya pacar. Bukankah itu pria yang sebelumnya membicarakannya? Hatiku hancur meskipun belum pernah bersama. Tapi sekarang aku patah hati. Aku merebut hadiah dari pria itu. Kemudian mengubahnya menjadi uang tunai. Dan melemparkannya. Bai Ningbing, maukah kau menjadi pacarku? Aku mau.